Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Septi dalam pembelajaran sains di kelas 6. Anak-anakku, coba Ibu tanya, hari ini kalian menonton pembelajaran sains menggunakan apa nih? Ada yang menggunakan HP, atau mungkin ada yang menggunakan laptop ya. Kira-kira jika HP atau laptop kalian dalam keadaan habis baterai, bisa menonton video pembelajaran sains gak ya? Ya betul, pasti tidak. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya dapat digunakan? Ya betul, harus men-charger ya. Nah, bayangkan juga ketika kalian berada di rumah kalian yang terang benderang. Kalian lagi duduk di kursi hitam itu sambil ada yang menonton TV, ada yang mendengarkan murotal Al-Quran. Tiba-tiba listrik di rumah kalian gelap. Nah, apa sih yang kamu rasakan saat listrik di rumahmu mati? Ya betul, yang paling pertama dirasakan adalah gelap. Nah, selain gelap, kira-kira apa lagi sih yang kalian rasakan? Ya betul anak-anakku, kita tidak dapat melakukan aktivitas yang menggunakan energi listrik. Seperti apa aja? Menonton TV, mencharger HP, mencharger laptop. Ibu kalian tidak dapat memasak nasi menggunakan rice cooker. Kalian tidak dapat mendinginkan makanan, tidak dapat membuat es menggunakan kulkas. Wah, berarti jika tidak ada listrik di rumah kita, sangat sulit ya kita melakukan aktivitas. Nah, hari ini Ibu Septi akan menjelaskan tentang penggunaan listrik. Penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, lihat nih, ada gambar TV, ada kulkas, ada oven, dan ada dispenser. Kira-kira benda-benda ini atau alat-alat ini penggunaan listriknya di mana ya? Ayo, ada yang bisa nebak ini di mana ya? Ya, betul. Ini penggunaan listrik di rumah ya. Nah, jika benda-benda ini di rumah, kira-kira ada lagi nggak yang belum Ibu sebutkan? Ya, masih banyak ya. Ada lampu juga, bahkan ada apa lagi ya? Kipas angin. Wah, masih banyak lagi ya alat-alat elektronik yang belum Ibu sebutkan di sini. Nah, jika ini digunakan di dalam rumah, ada yang bisa nyebutin nggak ya? Apa saja sih alat listrik yang dapat digunakan di kantor atau tempat industri? Apa? Ya betul anak-anakku. Yang pertama ada apa? Ya ada telepon. Nah, telepon ini penggunaan energi listrik di kantor atau tempat industri ya. Lalu yang kedua ada apa ini? Ya, pasti ini ada namanya lip. Nah, ada lagi komputer. Dan yang pasti kalau di tempat industri ada namanya mesin-mesin industri. Nah, jika tadi Ibu sudah menjelaskan penggunaan listrik di rumah dan di kantor, listrik di tempat umum atau di sarana umum, kira-kira nih kayak di jalan raya, di rumah sakit, atau di sekolah. Kira-kira ada apa aja sih? Nah, yang suka malam hari menyala-nyala itu apa ya kira-kira? Nah, betul, lampu penerangan jalan itu ada di sarana umum. Kebayang dong kalau malam hari tidak ada lampu? Ya pasti jalan dalam keadaan gelap gulita. Kalian pasti takut untuk keluar rumah. Yang kedua nih, kalau di rumah sakit contohnya. Nah, ini ada ronsen. Ronsen untuk itu biasanya untuk mengecek bagian dalam tubuh ya, seperti paru-paru. Nah, ada juga nih kalau di jalan raya yang suka membantu pekerjaan polisi.
untuk mengatur lalu lintas. Apa ya kira-kira? Ayo sebutkan apa ya? Di jalan raya yang menggunakan energi listrik untuk membantu pekerjaan polisi. Atau di sub, apa ya? Ya, betul anak-anakku, itu lampu lalu lintas. Listrik-listrik ini kenapa dapat digunakan? Karena yang namanya perubahan energi listrik. Seperti hanya lampu lalu lintas. Kenapa? Orang kok bisa tahu ini waktunya jalan atau waktunya berhenti? Karena dari nyala lampu atau dari cahaya lampu. Nah, cahaya lampu itu adalah perubahan energi listrik. Mau tahu apa saja perubahan energi listrik? Yuk kita lihat bahan energi listrik. Yang pertama yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya kira-kira apa ya? Ya, tadi selain lampu kira-kira apa lagi sih? Ya, betul, ada senter. Nah, selain senter apalagi ya? Coba kalian tuliskan. Yang bisa menjawab, ditulis jawabannya ya. Dan nanti jawabannya dikirim ke Bu Septi sebagai nilai tambahan. Nah, yang kedua, ada energi listrik berubah menjadi energi suara. Nah, kalian pernah gak berkunjung ke rumah orang lain atau ke rumah saudara kalian atau bahkan di rumah kalian sendiri? Ketika ada tamu datang, kita bisa tahu dari suara bel yang berbunyi atau ada yang bunyinya ning nong atau assalamualaikum. Nah, itu ternyata itu adalah bel listrik. Bel listrik itu penggunaan energi listrik yang berubah menjadi energi suara ya. Nah, ini gambar bel. Nah, yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya apa ya kira-kira? Nih, lihat. Apa ini? Kipas angin. Nah, selain kipas angin, apa lagi ya? Coba sebutkan dan jawab. Semakin kalian banyak menjawab, semakin besar nilai tambahan kalian. Nah, yang keempat ada energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, contohnya nih, Ibu kasih clue ya. Nih, kalau kalian atau ibu kalian mau merapihkan pakaian, kira-kira menggunakan apa ya? Ya, betul anak-anakku. Kalian pada pinter. Menggunakan setrika ya. Nah, tahu nggak kalian? Kalau orang tua zaman dulu ternyata untuk merapihkan pakaian menggunakan setrikaan arang. Nah, jadi arang itu harus dibuat dulu tuh. Lalu ketika dalam keadaan panas, arangnya dimasukkan ke setrikaan. Lalu setrikaannya ketika sudah panas bisa digunakan. Kebayang kalau lagi keadaan menyetrika, arangnya sudah dingin, berarti harus diganti dengan arang yang baru. Wah, kebayang susahnya ya seperti apa. Berbeda dengan setrikaan saat ini, setrikaan listrik. Kita tinggal mencolokkan ke listrik, lalu tunggu setrikaan panas, bisa deh digunakan. Tidak usah tuh gonta-ganti arang ya. Ya, yang penting jangan mati lampu ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu Septi sampaikan. Terima kasih telah menonton pembelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.